Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kapolres, Pak Kadis, PU, Pak Dandim, kemudian Bapak dari Polda, kemudian Kadis Perhubungan KPU, Bapak Ibu dari unsur TNI Polri yang hadir, baik dari KPU maupun dari Lombok Barat, rekan-rekan pemerhati lingkungan. Perkenalkan, saya Mursal, innaka minal mursalin. Sesungguhnya kamu adalah satu di antara orang-orang yang diutus. Saya diutus oleh Kepala Dinas LHK untuk bertemu dengan Bapak Ibu dalam kesempatan ini. Saya Kabid Planologi dan Pengelolaan Hutan, Planologi dan Pemanfaatan Hutan, maaf. Sebelumnya saya Kabid Perlindungan Hutan selama kurang lebih 4 tahun. Jadi bapak-bapak dari TNI dan Polri selama ini sudah biasa bekerja sama dengan kami dalam hal perlindungan kawasan maupun perlindungan sumber daya hutan. Jadi kalau ada orang yang paling tidak suka melihat pohon ditebang, itu mungkin saya salah satunya. Dan kalau ada yang menebang pohon secara ilegal, kami tangkap. Tahun 2020 lalu kami dari penyidik pegawai negeri sipil Dinas LHK Provinsi itu final di pengadilan itu ponis 33 orang kami penjarakan karena dia terlibat berbagai tindakan merusak yang ada di dalam kawasan hutan. Jadi saya ingin kasih tahu, saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan kita semua, kalau ada yang keberatan dengan hutan itu dirusak, saya salah satunya. Itu saya salah satunya, dan saya amat tidak main-main. Kami tidak pernah pandang bulu jika ada orang merusak hutan. Kemudian terkait halnya dengan izin pinjam pakai kawasan hutan. Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan kawasan hutan bukan untuk kepentingan hutan. Salah satunya adalah untuk proyek strategis nasional maupun provinsi, pelebaran jalan dari arah jalur Rendige sampai dengan Pemenang. Mohon izin ada 71 ya Pak Kadis ya, 71 ruas jalan seluruh NTB yang akan dilebarkan, termasuk jalan pendidikan. Pohonnya begitu indah, ditebang jalan pendidikan. Mohon izin Pak Kadis, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Direktur Lantas, insya Allah Bapak jadi Direktur. Kemarin kami bertemu dengan Pak Yesus, rakor juga tanggal 6 itu. Jadi saya yang pertama diserang. Mudah-mudahan teman-teman dari log di sini. Saya diserang, mohon bertemu dengan kami di Pusuk atau di Seligi sekarang. Pada hari Minggu. Pada hari Minggu itu bukan waktu keluarga ya. Yang kita bahas ini urusan kantor, urusan dinas. Jadi saya sudah ngelong-ngelong dengan saya. Jadi saya minta maaf teman-teman, saya tidak bisa untuk memenuhi undangan kawan-kawan untuk bertemu pada hari itu. Ya. Kemudian terkait dengan proses ini seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa itu sudah dimulai sejak tahun 2020. Ada namanya Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). Saya anggotanya. Dari Polda itu dari Dirsus ada Dirsus saya, ada Pak Kasubdit, Pak Heri, AKBP Heri itu anggotanya, kemudian Pak Kompol Ridwan, Haji Ridwan itu juga hadir sebagai anggota TKPRD. Saya anggota TKPRD juga, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Artinya lebaran jalan ini sudah mendapatkan alokasi ruang melalui persetujuan tim yang bersidang berkali-kali. Di sini di PU sidangnya kadang-kadang offline, kadang-kadang online. Kemudian akhirnya disetujui ruangnya, ditetapkan kemudian melalui sidang amdal yang juga berkali-kali dilakukan sidang amdal. Saya anggota komisi amdal. Nah, jadi saya sampaikan pada sidang amdal itu sama seperti ini. Jika ada orang yang paling keberatan dengan hutan atau pohon ditebang, maka saya salah satunya. Tapi dalam kasus ini saya dukung
1000%. Mengapa? Ketika 2018 terjadi bencana kita sama kolong renten kita di KLU, saya secara pribadi juga mendroping bantuan. Saya saksikan orang sekarat di jalan busuk ini, Pak. Sebentar Pak, jangan bahas KLU sebentar. Ya, sebentar dulu. Nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya. Ada waktunya. Ketika kita mendorong, mendroping bantuan ke KLU, kita saksikan orang sekarat di jalan karena macet. Karena macet. Ditusuk ini, tidak bisa lewat. Orang-orang yang mau di dropping ke rumah sakit provinsi atau rumah sakit kota dirujuk ke sana, itu macet di situ. Nah, kemudian terkait dengan AMDAL, kewajiban-kewajiban daripada pemohon. Siapa memohon? Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang meminta kawasan pinjam pakai kawasan hutan ini adalah Gubernur NTB. Gubernur NTB. Prosesnya sudah dilakukan ke Kementerian LHK. Kemudian prosesnya sudah dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Lalu bagaimana dengan usaha kelestarian lingkungan hidup, usaha kelestarian UKL, UPR-nya sudah dilaksanakan. Bagaimana dengan ganti pohon yang ditebang? Ada namanya PSDH-DR. Nah, jadi ada PSDH-DR pengganti Provinsi Sumber Daya Hutan dan dana reboisasi. Sudah dihitung, sudah dibayarkan. Semua pohon-pohon yang akan dipotong itu sudah diinventarisir satu persatu. Mana batangnya, berapa volumenya, berapa tingginya, kemana publikasinya, siapa yang akan mengelola lanjutannya, ada secara teknis. Sudah kami bahas semua. Jadi oleh karena itu, teman-teman, saya salut dengan teman-teman itu untuk memperhatikan pohon. Tetapi ini adalah kepentingan umum, kepentingan untuk khalayak, kepentingan masyarakat banyak. Kemudian ketika di-share batang pohon yang perlindungan secara kearifan lokal dengan warna merah itu tidak ditebang, di sebelah kiri itu tidak ditebang. Saya arahkan di sebelah kanan, karena pohon-pohon yang di sebelah kiri itu sudah kuat memegang tanah, jangan diganggu. Saya bilang seperti itu. Kemudian nanti ada rest area ya Pak. Tadi sih ada rest area, itu saya juga yang mengusulkan. Begitu teman-teman. Jadi tidak ada alasan kita untuk kemudian tidak mendukung kegiatan ini, karena memang seluruh proses legalnya kita berada dalam hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Semua hukum itu sudah kita pedomani, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021. Kemudian juga Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021. Saya bawa kitabnya, saya sudah cetak sengaja untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses juga. Jadi itu penjelasan kami terkait dengan teknis itu tentu yaitu nanti terkait dengan kemana batang pohonnya itu tidak bisa semua juga dipakai oleh kepala dinas PU. Ada mekanismenya, ada aturannya, ada ketentuannya, SOP-nya, dan itu transparan, terbuka. Kami kawal. Jadi ketika dilakukan penebangan itu, maka rekan kami dari KPH Rinjani Barat yang punya wilayah turun full tim, dipimpin oleh Kasih PHKSDAE-nya. Kemudian ada Wasganis Canhut, itu yang mendetilkan mana batang-batang yang akan pohon yang akan ditebang. Kemudian posisi rest area dan lain sebagainya tentunya di dalam DED-nya itu sudah terbahas ya. Lalu sebenarnya semakin banyak orang yang peduli dengan lingkungan ini, Bapak-bapak, saya semakin senang sebenarnya. Semakin senang. Jadi banyak teman kita menjaga hutan ini, bukan kami saja. Tadi pagi begitu saya masuk kantor, satu truk berasal dari Dompu sudah diamankan. Sekarang dalam proses lidik. Teman-teman di Dinas LHK. Nah ini yang menarik, ini betabiknya ini dari Pak Pramuhardi. Nanti silahkan dibahas bagaimana tata krama betabik itu supaya jelas nanti dari teman-teman yang akan menjadi pelaksana.
Betabe itu seperti apa, artinya ada semacam acara adat atau lain sebagainya yang akan ditempuh gitu ya. Kami tidak mengerti, jadi yang kami ngerti itu adalah menjaga pohon gitu ya. Kemudian yang berikutnya minta AMDAL untuk dipublish. Saya kira dokumen AMDAL itu nanti bisa diminta itu Pak Pramuhardi, kan sudah bertemu dengan Pak Fatoni. Sekretaris Komisi AMDAL itu adalah Pak Fatoni. Iya, jadi silakan. Iya, silakan nanti di sana. Nanti silakan Bapak bertemu dengan Pak Fatoni untuk Iya, nanti terkait dengan AMDAL itu karena itu dokumen adanya di beliau. Adanya di beliau, bukan di saya. Adanya di beliau. Nanti silakan Bapak datangi ke nanti aja Pak. Iya, itu akan kami sampaikan. Iya. Jadi dokumen AMDAL silahkan nanti datang ke Pak Fatoni. Ya, masalah publis atau tidaknya kan di sana tempatnya, bukan di saya. Nanti kita sampaikan ke Pak Fatoni. Kemudian kayu untuk masjid. Jadi saya ini sudah 5 tahun di dinas LHK. Kemudian saya ditawari untuk kayu-kayu gratis dari berbagai tempat. Tapi di depan sidang Rakor Pamhut di Binda, waktu zamannya Kabinda yang dulu, saya sudah bersumpah demi Allah, 1 sen pun saya tidak akan terima dari hasil illegal logging. Itu saya pegang sampai saya mati. Jadi kalau saya minta sekarang dari para pelaku illegal logger itu untuk kirimkan saya 1 pusuk ke rumah saya tidak jadi sampai sekarang. Saya beli kayu kelapa, saya haramkan kayu hutan itu untuk masuk 1 pasak pun sebesar ini, tidak ada yang masuk. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan menikmati apapun dari hasil illegal logging. Jadi kalau terkait dengan kayu hutan yang Bapak mau minta untuk masjid, kami tidak berani menyanggupi karena itu ada regulasinya. Kalau kami menyanggupi, Pak Mursal yang menyanggupi dalam sidang. Nanti kami di sidang dipanggil jaksa pula. Saya kira itu nanti udah tidak sabaran kelihatannya berdiskusi itu Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.